Oke, Amin sama teman-teman yang lain boleh diceritakan hari ini dari perwakilan dari Sidukrep ada apa? Oke, aku Anin, ada Liza, ada Karina, kita dari Sidukrep Indonesia bersama dengan Paguyuban Pulau Tengah menyampaikan donasi SCI Peduli ya, Sidukrep Indonesia Peduli 2020 yang kita sudah lakuin setiap tahun di tiap bulan Ramadan untuk Kepulauan Seribu kayak gitu. Ya, dan di kesempatan kali ini tadi kita sudah menyerahkan secara simbolis juga, dan nanti bantuan ini akan ditujukan kepada para warga yang ada di Pulau Seribu, dan itu nanti akan rencananya akan kita berikan kepada 11 pulau yang ada di Pulau Seribu. Jadi sudah ada juga kurang lebih ada 25,5 ton beras, dan ada juga lebih dari 2.000 mie instan. Ada uang tunai juga diserahkan ya? Semua dalam bentuk Semua dalam bentuk sembako. Iya, nggak ada uang tunai yang diserahkan. Oke, alasan dasarnya apa nih? Mungkin karena mereka alasan dasarnya apa dari Sidu melakukan hal ini? Memang dari Sidu Club Indonesia selalu setiap tahun akan donasi kepada warga Kepulauan Seribu. Yang tahun kemarin kita juga membangunkan sekolah PAUD. Kalau tahun ini ya karena pandemi COVID ya kita lebih fokus ke warganya untuk basic need-nya. Jadi sumbangan merupakan sembako. Apalagi kan kita juga tahu bahwa untuk para nelayan juga yang mungkin memang sebagian besar adalah mata pencarian dari para warga Kepulauan Seribu, mungkin untuk sekarang ini pendapatannya dari mereka juga berkurang, apalagi resort sana juga tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi kita salah satu untuk membantu meringankan di tengah pandemi COVID-19 ini adalah caranya yaitu dengan memberikan sembako tadi. Nah, uniknya ini kan menarik juga ini pilihannya jatuhnya ke Pulau Seribu, sementara yang lain-lain gitu lebih banyak di sekitaran Jakarta dan daerah-daerah yang. Kenapa jatuhannya pilihannya ke Pulau Seribu? Apakah kalian sering berkunjung ke sana atau ada semacam kedekatan atau gimana? Kenapa kita menyumbangkan ke Kepulauan Seribu? Karena dari kita sendiri bertiga dan Sidu Club Indonesia sering banget main jet ski di Kepulauan Seribu. Kita sering banget ya hampir tiap minggu sama teman-teman main ke sana. Jadi ini tanggung jawab kita lah, udah setiap tahun untuk give back ke mereka yang juga udah banyak membantu kita selama kita jet ski. Karena ketika saat kita ada trouble di laut, banyak nelayan, banyak orang-orang pulau yang membantu kita gitu. Jadi selayaknya tiap tahun kita juga bisa membantu mereka. Jadi ada faktor kedekatan lah. Sebenarnya kalau dilihat pandemi sekarang ini, kehidupannya mereka sangat teramat terasa atau bagaimana ya? Pengetahuan kalian gitu. Di sana seperti apa? Sebelumnya kan mungkin bagaimana, terus pas pandemi ini. Kalau dari sepengetahuan kita pun kayak misalkan biasanya kita makan di pulau, sekarang pun juga tidak bisa dijalankan seperti biasa. Jadi kita pun yang mau jet ski harus bawa makanan sendiri. Jadi otomatis mata pencarian mereka pun juga akhirnya berkurang. Misalkan contohnya adalah ikan-ikan hasil tangkapan mereka sendiri, mereka tidak bisa menjualnya. Dan bahkan itu kan harus, kalau misalkan bisa dibilang nggak semuanya harus bisa mereka makan. Jadi bagaimana bisa mereka mendapatkan uang apabila mereka tidak bisa melakukan segala pekerjaannya dengan baik. Jadinya kalau kita bisa melihat itu kan berkesinambungan semuanya. Jadi apabila ada yang terputus berarti otomatis juga ada juga kehidupan dari mereka yang akhirnya harus berhenti dan tidak menjadi seperti yang sebelumnya. Banyak faktor sih, jadi dari pariwisata, kan sebagian pulau di Kepulauan Seribu itu ada resort, ada restoran, kemudian beberapa dari mereka banyak juga jadi nelayan kayak gitu kan, banyak juga yang beberapa kerja di Jakarta bolak-balik. Jadi memang banyak faktor yang terpengaruh gara-gara COVID ini, makanya sebisa mungkin kita terus membantu mereka di Kepulauan Seribu. Terakhir kalian main jet ski kapan tuh sana? Sebelum PSBB kali ya. Iya, udah cukup lama sih. Sebelumnya rutin tiap minggu? Iya, sebelum ada wabah ini tiap minggu kita rutin ke Kepulauan Seribu. Lagi? Akan didistribusikan kapan?
mulai besok Iya, subuh. besok subuh. Bertahap ya, jadi Ada 2 tahap. Ada 2 tahap. Rencananya kan nanti subuh udah mulai jalan. Jadi yang untuk tahap pertama di minggu ini dan tahap kedua direncanakan kalau sesuai dengan berjalan dengan lancar di hari Senin. Jadi estimasinya paling telat adalah minggu depan sudah selesai semua. Kalian akan turun langsung atau bagaimana? Ada yang mewakili, ada tim sendiri yang mewakili ke sana. Oke. Ada lagi guys? Cukup?